Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila dengan NPM 232170089. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Mauritania. Negara Mauritania ini adalah salah satu negara yang ada di Afrika Barat. Di sini ada gambaran umum Mauritania. Mauritania adalah negara yang terletak di wilayah barat Afrika di sepanjang pantai Samudra Atlantik dengan ibu kota Nouakchott. Luas wilayahnya sekitar 1.730 kilometer persegi dan sebagian besar wilayahnya berupa dataran luas yang gersang dan gurun dengan sekitar 90% wilayahnya berada di dalam Gurun Sahara. Lalu yang selanjutnya yang pertama ada lokasi. Di sini saya akan menggabungkan negara ini kepada 10 konsep geografi. Yang pertama yaitu ada lokasi yang dimana Mauritania ini terletak di bagian barat laut benua Afrika. Secara astronomis berada di antara lintang 14 derajat sampai 27 derajat lintang utara dan 5 derajat sampai 17 derajat bujur barat. Negara ini berbatasan dengan Samudra Atlantik di barat, Sahara Barat di barat laut, Aljazair di timur laut, Mali di timur dan tenggara, serta Senegal di barat daya. Lokasi ini membuat Mauritania termasuk negara sub-Sahara yang sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Lalu yang selanjutnya yaitu ada jarak, yang dimana jarak ini nomor kedua dari konsep geografi. Jarak Mauritania terhadap negara-negara tetangga mengaruhi interaksi regional. Misalnya, Mauritania ini dekat dengan Maroko dan Aljazair. Eh, Kedua negara ini memungkinkan hubungan ekonomi dan budaya dengan Afrika Utara. Lalu ada dilihat dari jarak jauh dari pusat-pusat ekonomi, dunia membuatnya kurang terintegrasi secara global. Lalu yang selanjutnya yang ketiga ada morfologi. Nah, bentuk permukaan Mauritania ini didominasi oleh dataran tinggi dan gurun pasir luas, bagian dari Gunung Sahara. Wilayah barat ini memiliki pantai datar di tepi Samudra Atlantik, sementara bagian timur berbukit dan berbatu. Kondisi morfologi ini menyebabkan lahan pertanian subur hanya terbatas di daerah sungai. Selanjutnya yaitu ada keterjangkauan. Transportasi di Mauritania ini sulit dijangkau karena padang pasir yang luas dan infrastruktur terbatas. Jalur transportasi utama berupa kereta api panjang yang mengangkut biji besi dari Zaurat ke pelabuhan Nouadhibou. Wilayah di pedalaman masih sulit untuk dijangkau. Bisa dilihat bahwa transportasinya hanya cuman rel kereta api gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pola. Nah, di sini kita bisa lihat gambar di sini bahwa pola pemukiman penduduk di Mauritania ini cenderung mengelompok di wilayah selatan dan pesisir barat, seperti di ibu kota dan kota pelabuhan Nouadhibou karena ketersediaan air dan akses ekonomi lebih baik. Wilayah utara wilayahnya itu kering gitu dan jarang berpenghuni. Next, yang keenam ada aglomerasi. Terdapat aglomerasi penduduk dan aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan seperti Nouakchott, di mana banyak orang bekerja di sektor jasa, perdagangan, dan pemerintahan. Untuk di luar kota besar, penduduk masih hidup secara nomaden. Lalu yang selanjutnya ada interaksi interdependensi yang dimana Mauritania ini berinteraksi dengan negara tetangga melalui perdagangan, terutama ekspor biji besi, perikanan dan emas. Negara ini juga bergantung pada impor bahan pangan dan energi dari luar negeri. Hubungan interdependensi ini penting untuk menopang perekonomian nasional. Lalu yang selanjutnya yaitu ada yang ke
delapan yaitu nilai kegunaan, yang dimana wilayah gurun Mauritania ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena menyimpan sumber daya mineral seperti biji besi dan emas. Pantai Atlantik juga memiliki potensi perikanan besar, namun keterbatasan air membuat pertanian kurang produktif. Jadi emang si wilayahnya itu berupa gurun gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada diferensiasi area. Di setiap wilayah di Mauritania memiliki karakter yang berbeda, yang dimana bagian utara yaitu bergurun tandus dan aktivitas pun juga terbatas karena kondisi wilayahnya. Lalu yang ada yang kedua yaitu di bagian tengah ada tambang biji besi dan daerah transisi. Lalu yang selanjutnya ada di bagian selatan. Jadi si wilayahnya lebih subur, terdapat Sungai Senegal juga yang mendukung pertanian dan pemukiman. Selanjutnya yaitu ada keterkaitan keruangan yang ke-10, yang dimana di Mauritania ini tampak jelas melalui hubungan antara berbagai wilayah yang saling bergantung dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Di bagian utara, wilayah Jauret menjadi pusat pertambangan biji besi yang hasilnya diangkut melalui jalur kereta sepanjang sekitar 700 kilometer menuju pelabuhan Nouadhibou di pesisir barat untuk diekspor. Kita bisa lihat tadi jalur keretanya di bagian keterjangkauan. Untuk hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara daerah sumber daya dengan wilayah pesisir sebagai pusat distribusi. Di bagian selatan, lembah Sungai Senegal berperan sebagai daerah pertanian yang subur. Hasil pertanian dari wilayah ini dikirim ke kota Nouakchott dan kawasan pesisir untuk memenuhi kebutuhan pangan pendudukan perkotaan, menandakan adanya hubungan ekonomi antar wilayah, pedesaan, dan perkotaan. Lalu yang selanjutnya ada flora dan fauna, yang dimana flora dan fauna di Mauritania ini beragam. Yang saya ambil hanya dua, yaitu floranya yaitu buah korma, yang kedua ada semak belukar atau rumput jadi-jadian gitu. Jadi yang emang gak perlu di apa ya, punya perawatan khusus gitu. Lalu yang fauna ada unta dan juga rubah. Selanjutnya yaitu ada sosial budaya. Nah, budaya Mauritania ini adalah perpaduan antara Islam dan kepercayaan lokal, serta dipengaruhi oleh budaya Perancis dari masa kolonialnya. Masyarakatnya terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Mor atau Bidan dan Haratin, dan kelompok sub-Sahara yang beberapa aspek sosial budaya yang unik meliputi hierarki sosial berbasis kasta, tradisi kecantikan yang menekankan tubuh gemuk, dan peran penting teh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya yaitu ada bentang alam di Mauritania. Ini didominasi oleh gurun dan dataran tandus, terutama yang merupakan bagian dari Gurun Sahara. Nah, wilayahnya terdiri dari dataran pasir luas, bukit pasir yang bergerak, dan dataran berbatu yang dikenal sebagai hamada. Negara ini memiliki beberapa dataran tinggi berbatu, seperti dataran tinggi Adrar yang mencapai ketinggian sekitar 500 meter dan puncak tertinggi Kadiet El Zil sekitar 1000 meter. Wilayah tengah utara, negara ini memiliki formasi geologi khas seperti Guel R. Richard, juga dikenal sebagai Mata Sahara yang merupakan formasi batuan melingkar besar. Lalu yang selanjutnya ada sumber daya alam yang dimiliki oleh Mauritania, yaitu ada emas, kromium, dan biji besi. Nah, selanjutnya yaitu ada indikator kuantitatif yang dimana PDB Mauritania ini adalah sekitar 10,77 miliar US dollar. Ini termasuk negara berkembang karena kurang dari 27.260 dari negara maju. Lalu yang selanjutnya ada pertumbuhan penduduk yaitu 2,9%, angka kelahiran 34,4 per 1000 penduduk, angka kematian bayi 46,35, usia harapan hidup 68,7 tahun, lalu ada HDI atau indeks pembangunan manusia yaitu 0,744.
Ini dikategorikan sebagai negara berkembang karena tidak sesuai dengan kriteria negara maju. Lalu yang selanjutnya yaitu ada indikator kualitatif. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan di Mauritania ini saat ini menghadapi tantangan besar akibat kemiskinan dan kurangnya fasilitas. Meski ada upaya untuk meningkatkan literasi dan akses pendidikan, terutama bagi anak perempuan, melalui kerjasama dengan organisasi internasional seperti PBB dan UNICEF. Lalu yang kedua yaitu ada kesehatan di Mauritania yang menghadapi tantangan seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, masalah gizi termasuk stunting dan kekurangan gizi, serta penyakit menular seperti malaria. Ya, selanjutnya yaitu kesadaran hukum di Mauritania. Ini menunjukkan tantangan signifikan terutama karena sistem hukumnya menggabungkan hukum perdata dengan hukum syariah yang ketat, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan penegakan diskriminatif seperti kasus perbudakan dan perlakuan terhadap LGBT. Lalu yang selanjutnya yaitu ada mata pencaharian utama yang ada di Mauritania ini saat ini meliputi sektor ekstraktif atau pertambangan dan perminyakan atau perikanan, serta pertanian dan peternakan. Sektor ekstraktif, terutama pertambangan biji besi, memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor dan PDB negara. Sektor perikanan yang memanfaatkan perairan Atlantik yang kaya juga merupakan sumber pendapatan penting. Mungkin sekian yang saya dapat jelaskan. Kesimpulannya bahwa Mauritania ini memiliki sumber daya alam dan juga dari segi morfologinya juga gurun sehingga mata pencahariannya emang kebanyakan dari sektor pertambangan dan Mauritania ini termasuk negara berkembang dilihat dari indikator kuantitatifnya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.